Halo guys, balik lagi sama gua. Kali ini seperti biasa, seperti hari kemarin-kemarin, tapi beda. Kali ini gua lagi di dunia luar Pranata Indonesia ya. Maaf aja kalau misalnya rada-rada berisik, suara motor segala macam ya. Hari ini gua mau ngebawain tentang sistem terintegrasi ya. Apa itu sih sistem terintegrasi? Mana ya? Nah, sistem terintegrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen subsistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari subsistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. Aliran informasi di antara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, ataupun output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Secara manual juga dapat dicapai suatu integrasi tertentu. Misalnya, data dari satu bagian dibawa ke bagian lain. Dan oleh petugas administrasi data tersebut digabungkan dengan data dari sistem yang lain. Jika kalau secara manual, maka derajat integrasinya menjadi tinggi. Konsep integrasi sistem adalah yaitu suatu konsep sistem yang dapat saling berhubung satu dengan yang lainnya dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan. Hal ini sangat bermanfaat bila suatu data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, ataupun output suatu sistem menjadi input sistem lainnya. Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan atau mengunggulkan sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Keuntungan lain dapat dari pengintegrasian sistem adalah sifat yang mendorong manajer untuk membagikan atau mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan oleh departemen atau bagiannya agar secara rutin mengalir ke sistem lain yang memerlukan. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan atau mengunggulkan sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar dan tepat. Integrasi informasi dari sebuah sistem diperlukan karena yang pertama adanya kebutuhan konstituen untuk bekerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam suatu pemerintahan. Terjadinya pengolahan data antara sistem informasi tiap OPD yang saling terkait sehingga untuk melengkapi suatu informasi dibutuhkan proses pertukaran data dengan sistem informasi yang lainnya. Yang ketiga juga dapat memungkinkan penyediaan real-time pengaksesan data, lalu mengubah data untuk analis dan pertukaran data, mengatur penempatan data untuk kinerja. Untuk membangun sistem integrasi ada beberapa metode pilihan yang dapat kita gunakan. Di antaranya adalah 1. Vertical integration. Vertical integration ini merupakan proses mengintegrasikan sub-subsistem berdasarkan fungsionalitas dengan menghubungkan sub-subsistem yang sudah ada tersebut supaya bisa berinteraksi dengan sistem terpusat dengan tepat berpijak pada arsitektur subsistem yang lama. Lalu ada star integration atau lebih dikenal sebagai spaghetti integration, adalah proses mengintegrasi sistem dengan cara menghubungkan satu subsistem ke semua subsistem lainnya. Lalu ada horizontal integration, atau ada yang mengistilahkan dengan enterprise service bus, merupakan sebuah metode yang mengintegrasikan sistem dengan cara membuat suatu layer khusus yang berfungsi sebagai interpreter, di mana semua subsistem yang sudah ada akan berkomunikasi ke layar tersebut. Metode ini lebih menawarkan fleksibilitas dan menghemat biaya integrasi. Karena yang diperlukan difokuskan dalam implementasi proses pengintegrasian hanya layar interpreter tersebut. Untuk menangani ekspansi
proses kerja juga hanya memerlukan diimplementasikan di layar interpreter itu juga. Dalam subsistem baru yang akan menangani interface dari proses bisnis, ekstensi tersebut akan berkomunikasi langsung ke layar dan layar yang akan menyediakan keperluan data atau interface untuk subsistem lain yang memerlukan. Metode ISB ini memiliki banyak kelebihan jika diadopsi dalam merancang arsitektur sistem terintegrasi, yaitu yang pertama lebih cepat dalam melakukan penyesuaian dengan sistem yang telah ada. Terus meningkatkan fleksibilitas, mudah untuk diperbarui mengikuti perubahan sistem, lalu membuat standar sistem sehingga bisa diaplikasikan di subsistem manapun. Lalu ada porsi pekerjaan software development lebih banyak dikonfigurasi daripada menulis code untuk integrasi. Lalu dapat diterapkan mulai ruang lingkup kecil hingga di level enterprise. Namun metode horizontal integrator atau ISB yang tampaknya ideal ini bukan berarti tidak ada kelemahan. Beberapa kelemahannya yang cukup signifikan pengaruhnya antara lain pembuatan standar sistem dalam interface message model banyak berkutat di aspek analisis dan manajerial. Biaya analisis benar-benar tinggi karena perlu berkolaborasi dengan analis yang bertanggung jawab terhadap arsitektur dan desain sistem yang telah ada. Secara khusus memerlukan perangkat keras yang spesifik, misal business logic server yang independen dan tidak integral dengan salah satu atau sebagian dari subsistem yang telah ada. Perlunya tambahan tenaga SDM, sumber daya manusia berupa model analis yang akan mengkonfigurasi atau merawat dan mengoperasikan layar enterprise service bus, karena biasanya ISB menggunakan XML sebagai bahasa komunikasi antara sistem. Tentu akan memerlukan resource yang komputasi berlebih untuk melakukan parsing dalam komunikasi data. Lalu memerlukan effort yang cukup tinggi dalam mengimplementasikan ISB karena cukup banyak layar atau tingkatan aplikasi yang harus ditangani. Jika hanya aplikasi interface dari subsistem saja, melainkan juga layar interface yang juga memiliki karakteristik sebagai aplikasi juga. Terima kasih, gitu aja dari gue. Maaf kalau misalnya kecepatan karena gue bakal nge-record satu video lagi. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.